Panen short guys, ya panen. Tapi sayangnya cuman masih sisa satu ngehold ya BTC ya. Aku masih wanti-wanti juga ini mantul dulu gitu ya. Meskipun shortnya udah diresist gitu, tapi ya udahlah, it's okay, nggak masalah gitu ya. Nah aku belum nge-swing ya. Kita tinggal tunggu nanti nge-swingnya kayak gimana. Ejel dia udah TP2 dan aku TP di TP1 sih. Dan yang sisa hold itu cuma BTC guys, sama ROS sama FED gitu ya. Nah sebenarnya aku nggak bakal fokus bahas itu karena aku bakal fokus ngebahas layer 2 ya. Nah ada yang request, Bang. Nah ini juga udah TP2 ya. Ini TP2 kemarin shortnya. Bang, apa namanya? Layer 2 gimana nih? Apakah semua layer 2 ada yang komen ya? Apakah semua layer 2 akan masuk di dalam di dalam narasi yang akan tergoreng di bull run? Oke. Yang pertama narasi ya, kita udah tahu kalau narasi adalah salah satu penyebab untuk terjadinya pergerakan volatile daripada market. Ya misalnya nih narasi untuk BTC misalnya. Narasinya ETF ya. ETF itu ke arah yang positif. Jadi narasinya mengakibatkan price actionnya itu nge-pump kayak gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, semakin banyak narasi atau semakin banyak support atau dorongan terhadap narasi tersebut, ya, koin-koin yang masuk ke dalam narasi tersebut itu akan biasanya itu akan memiliki pengaruh yang cukup dalam kenaikannya. Jadi ya dia bakal lebih overpower gitu ya daripada koin-koin yang lainnya yang biasa ya. Nah, jadi narasi itu berguna adalah sebagai bahan bakar penggoreng tambahan terhadap koin tersebut. Nah, di sini ada 3 rekomendasinya, yaitu adalah OP, ARB, dan juga MNT atau METI. Oke, langsung kita buka ke coin market cap. Kita mulai dari OP dulu. Nah, OP ini sayang banget gitu ya. Kenapa? Karena ya ini kemarin di $1 aku tuh nggak sempat beli guys. 0,89 maksudnya nggak sempat beli. Sekarang harganya udah 1 dan aku udah punya dikit ya. Kemarin beli di harga 1,2 gitu ya. Nah jadi untuk sementara waktu di sini kalau untuk OP ya circulatingnya ini jujur belum udah sampai 20 hampir 25%-nya. Karena total supply-nya cuman 4,2 ya. Ingat cuman 4,2 billion. Ya itu menurut aku cukup banyak lah untuk all time high di harga $4. Nah, next bull run ini bisa tergoreng ke berapa? Tergantung use case-nya. Untuk optimism ini dia udah smart contract, artinya udah banyak token yang bisa dibangun di atas jaringan tersebut. Jadi artinya ya, secara fundamental OP ini berguna sebagai gas fee juga dan sebagai native daripada jaringan optimism gitu ya. Untuk rank sekarang di market cap-nya sekitar, bentar kita lihat market cap-nya. Market cap-nya di sekitar 1,7 miliar ya, 1,7 miliar dolar ya, dengan harga $1,7 itu kalau menurut aku ya worth it lah ya untuk koin yang sekelas kayak gini ya. Masih mau worth it lah kita bilang. Kenapa? Ya karena harganya juga ya masih sebanding sama pergerakan dan market capnya 1,51 ya. Market capnya 1,51 billion gitu, bukan 1,7 ya, 1,51 billion. Jadi masih inilah ya, masih worth it lah ya untuk di rank 42. Dan ini harganya tuh lumayan kegoreng mahal guys gitu. Ya. Nah, jadi kita akan melihat juga secara teknikal untuk OP ya. Nah, jadi ini masih ada plan short aku, jadi kita kesampingkan dulu. Dan all time high-nya itu di bulan berapa ini? Bentar, ini di Binance ini nggak lengkap ya. Bentar. Nah, OP di sini all time high-nya itu kalau di Binance itu kan di sekitar Februari kemarin ya. Tergorengnya tuh layer 2 tuh Februari waktu itu ya. Nah, jadi kalau kita ambil ya, tarik aja Fibo-nya dari sini, kita anggap satunya tuh di sini, and then nolnya itu di sini ya. Low-nya itu kita ambil lah di Mei ya. Ini kalau nggak salah di Mei di tahun di Juni ya. Ini di Juni 2023. Nah, jadi kalau kita mentokkan Fibo-nya itu dia bisa ke angka 11. Wah, halu nggak tuh Bang ke angka 11?
Ya kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Nah itu dia. Kalau kita ambil dari high tahun ini dan juga low tahun ini, dia bisa targetnya tuh di 11 untuk 2024. Nah tapi ingat ya, target aku kemarin kan untuk semua koin itu dia sebenarnya di Fibo 1,618 aja gitu. Nah jadi apakah ada kemungkinan untuk keempat di tahun depan? Ya tergantung narasinya. Kalau semakin cepat narasi ini tergoreng, bisa jadi di 2024 udah sampai. Tapi kalau misalnya lambat tergorengnya atau narasi layer 2 itu tergorengnya di bull run ya atau di 2025, ya bisa aja gitu ya. Bisa aja bisa aja salah gitu. Bisa aja delay gitu ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ntar kayak gimana ya pergerakannya. Tapi yang jelas ya kita akan nunggu si OP ini, kalau aku pribadi akan nunggu di harga 1,4 sampai 1,2 ya, 1,3 di tempat aku buying kemarin. Apakah akan turun ke situ lagi? Ya, aku rasa akan ke situ lagi dan aku tetap bakal akan beli lagi si OP ini, oke? Kemudian yang kedua adalah mental atau MNT. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini adalah native coin-nya si Bybit ya. Nah, untuk native coin ini fundamentalnya apa? Ya pada L2 pada umumnya lah ya. L2 pada umumnya. Nah, di sini aku hanya membuat target untuk buyingnya yaitu di sekitar area 0,39 sampai area 0,42. Nah untuk mental ini ya karena dia udah menjadi native coin juga ya, native coin daripada si Bybit gitu. Jadi tadi kalau OP itu di rank 42, si mental ini di rank sekitar 41. Jadi beda satu aja gitu. Dengan market cap yang kalau dilihat itu nggak jauh beda guys. Ya market capnya di sini 1,51 B. Tadi kalau si OP 1,57 ya kalau mental. Tapi kalau OP tadi 1,51 ya. Nah untuk harga di sini jelas ya, mental dan OP itu jauh ya. Kalau harganya sekarang kurang lebih kalau misalnya mental itu harganya itu 3 kali lipat daripada harga OP. Dan di sini kalau untuk kita lihat circulating supply-nya, total supply-nya itu sekitar 6 ya. Untuk 6 billion dengan harga 0,5 itu kalau menurut aku sih ya masih worth it lah dan bisa potensi tembus kedua atau 3 gitu ya. Nah tadi OP kan cuma 4 ya, 4,2 billion dengan circulatingnya belum sampai 1 billion. Kalau ini circulatingnya udah 3,1 billion dengan harga 0,5 gitu. Nah jadi ini ada kesinambungan juga, ada plus minusnya masing-masing daripada kedua koin ini. Nah, jadi lebih banyak beli siapa bang gitu. Kalau aku sih mungkin akan cari yang lebih murah guys, ya. Lebih perbanyak beli mental, kenapa? Dia lebih murah gitu. Dan juga koin ekosistem di Bybit yang bisa kalian pakai untuk launchpad, untuk apa lainnya sebagai macam itu bisa gitu ya. Nah, kemudian next kita akan bahas ARB. Nah, ARB ini banyak yang JP ya. Banyak banget yang JP kemarin. Nah, ini kok $11 sih all time high-nya, ngaco ini ya. Nah jadi untuk ARB ya di sini total supply-nya jujur jauh 10 billion dari antara 3 koin tadi ya, 2 koin tadi ya. Di sini lebih jauh ARB, dia ranknya juga 47 dengan market cap 1,28 billion ya. Dia ranknya tadi 47, kalau si mental 41, kalau OP 42 gitu. Jadi sebenarnya beda ranknya itu nggak jauh-jauh amat gitu, sekitar 5 rank aja gitu ya. Cuman yang menjadi permasalahan di sini, untuk total supply itu banyak banget guys, 10 billion gitu. Dan rata-rata koin yang circulating supply-nya di atas 5 billion ke atas itu rata-rata biasanya itu di bawah $1. Tapi nggak tahu kenapa ARB ini $1, dan kalau menurut aku sih ini overpriced ya kalau kita beli di harga $1 untuk circulating yang baru 12% dari total supply-nya. Ini masih ada kemungkinan untuk terjun lagi. Tapi narasi ARB ini kenapa kuat gitu ya? Karena yang pertama dia adalah layer 2 yang belum pernah mengalami atau tergoreng di bull run gitu. Sama kayak mental, dia belum pernah tergoreng di bull run gitu ya. Masih fresh lah ibaratnya, dia lahir di tahun ini, di tahun akumulasi yang bisa kita bilang ya tahun market chip chop aja gitu ya. Nah, jadi untuk potensi kita membeli sebuah koin itu kita lihat dulu ya dari dia tahun-tahun sebelumnya apakah udah survive. Tapi ini kan historicalnya belum ada ya. Historicalnya belum ada. Jadi kalau menurut aku dia akan menguji jati dirinya untuk bulan yang pertama kali nanti di 2024-2025 gitu. Kalau OP ya aku kurang tahu apakah udah tergoreng di bulan ya. Tapi kalau di Binance itu kan dia udah pernah harusnya ya. Nah tapi all time high-nya tuh beda guys ya. Nah jadi ya sementara waktu kita akan
fokus sama layer 2 yang baru yaitu MNT dan juga ARB. Rekomen dari 3 koin tadi apa bang? Mungkin yang lebih rekomen adalah Mantle gitu, karena bisa kalian pakai untuk Launchpad, Launchpool ya, dan harganya juga masih ya under $1 lebih murah. Dengan total supply 6 billion itu masih masuk akal lah untuk $0,5. Oke. Semoga bermanfaat. Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.